Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas pembahasan soal HOTS untuk kompetensi ataupun kemampuan manajerial sebagai persiapan P3K tahun 2021. Soal yang pertama, Anda adalah seorang customer service di sebuah rumah sakit daerah. Pagi ini, ketika sedang sibuk-sibuknya melayani customer lain, seorang ibu-ibu tua mendatangi Anda dan ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, ternyata ibu tersebut sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Sikap Anda adalah, apakah A menjelaskan secara pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan? Apakah B menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan? Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Ataukah C menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan? Yang D meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Ataukah E meminta kepada teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada? Topik pada soal ini adalah mengenai pelayanan publik. Indikatornya adalah daya tanggap pelayanan terhadap masyarakat, kemudian memenuhi kebutuhan penerima layanan dengan sesegera mungkin. Jadi, permasalahan pada soal-soal ini yaitu ibu-ibu tua tersebut tidak paham prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inap. Padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tapi sang ibu tetap tidak paham. Solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarganya yang lain. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, yaitu meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Oke, kita teruskan ke soal yang kedua. Seorang pasien mengeluh karena pelayanan yang diberikan rumah sakit Anda bertele-tele. Tindakan yang Anda lakukan sebagai kepala bidang pelayanan adalah titik-titik. Apakah A tetap menjaga prosedur untuk menjaga mutu pelayanan? B membuka loket pendaftaran lebih awal sehingga pasien lebih cepat tertangani? C mengevaluasi masukan pasien sehingga bila memungkinkan memperpendek prosedur tanpa mengurangi mutu pelayanan? Ataukah D memperbanyak jumlah tenaga administratif dan sebagian pasien dipersilahkan untuk langsung mendaftarkan diri ke poli yang dituju? Atau E membuat kotak saran untuk mengevaluasi kinerja dan pelayanan? Topik soal ini mengenai pelayanan publik. Terkait prosedur pelayanan yang menurut pasien bertele-tele, kita sebagai pihak rumah sakit harus menerima masukan dari pasien sehingga bisa mengevaluasi apa yang dikeluhkan dan membuat pasien nyaman. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mengevaluasi masukan pasien sehingga bila memungkinkan memperpendek prosedur tanpa mengurangi mutu pelayanan. Soal ketiga, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri
sangat tidak menyukai anak-anak. Maka, yang Anda lakukan adalah A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Yang B. Hadir sebentar saja, memberikan kado, dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Atau C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Yang D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Ataukah E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun? Karena jika datang, Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Topik ini adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan apapun dan tetap tenang terhadap perubahan hal baru. Dan kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru ataupun lingkungan yang tidak kita senangi. Permasalahan undangan pesta anak-anak dan Anda sendiri tidak suka anak-anak, sedangkan teman Anda mengharapkan Anda hadir. Di dalam kondisi ini, Anda dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar Anda. Dengan hadir dan ikut acara sampai selesai, Anda sudah menghargai teman Anda. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu datang dan memberi kado serta mengikuti acara sampai selesai. Soal yang keempat, Anda baru saja lulus dengan predikat cum laude di salah satu universitas ternama di kota Anda. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan dan akhirnya diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian, Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota sangatlah tidak mengenakkan. Mulai dari transportasi ke kota yang cukup sulit, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan untuk melepas penat setelah lelah bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota, Anda bisa tiba tepat waktu ke kantor. Sikap Anda: A. Saya akan mencoba bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat saya bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan saya. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapat fasilitas rumah dari kantor. Ataukah E, menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Topik ini adalah kemampuan beradaptasi. Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Permasalahan pada soal, Anda merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakkan, karena serba banyak kekurangannya. Namun hal ini memudahkan untuk akses ke tempat kerja. Solusi yang tepat adalah mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anda seorang yang mampu beradaptasi dengan suasana yang baru. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan saya. Lanjut ke soal kelima. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan adalah A. Meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya, B. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. C. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. Yang D. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus.
Atau E. Mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Topik ini adalah orientasi terhadap pelayanan, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan optimal, serta cepat tanggap kepada pelanggan, dan mampu menyelesaikan keluhan mereka dengan solusi yang terbaik. Sehingga jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah yang B, yaitu menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Soal yang keenam, Anda bekerja di perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi. Siang ini, pimpinan perusahaan akan mengadakan diskusi singkat dengan karyawan dan meminta usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Yang B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan para lansia. Yang C. Mengusulkan agar pada hari libur biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Atau E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Topik pada soal ini adalah orientasi pada pelayanan. Memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ingin meningkatkan pelayanan. Opsi D adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus pada golongan ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia agar mereka merasa nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak dengan opsi A, itu bukan jawaban yang diinginkan, karena perusahaan sudah mempunyai SOP standar untuk pelayanan. Sehingga yang kita pilih adalah jawaban yang D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia. Soal ketujuh, Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Sikap Anda adalah A. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput ke lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan ke kantor. Atau E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Topik pada soal ini adalah kreativitas dan inovasi. Mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada, berusaha untuk datang secepatnya memenuhi tanggung jawab membantu atasan Anda secepat mungkin dan mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin. Jadi jawaban yang D adalah jawaban yang paling tepat, yaitu berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan ke kantor. Soal yang ke-8, daerah tempat tinggal Anda sedang dilanda musim kemarau. Masyarakat sekitar harus berhemat air untuk keperluan rumah tangga dan lain-lain. Sumber air satu-satunya adalah PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang memulai aktivitas mulai dari masak-memasak hingga kebutuhan untuk mandi sebelum ke kantor. Hal apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga.
B. Santai saja. Saya bisa meminta air kepada tetangga untuk kebutuhan memasak dan mandi. C. Menggunakan air secukupnya untuk memasak dan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami ataupun istri membeli air galon setiap harinya untuk keperluan masak dan mandi anggota keluarga. Ataukah E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Topik pada soal ini adalah mengenai kreativitas dan inovasi. Mampu berpikiran kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Permasalahan di atas adalah musim kemarau membuat warga harus berhemat air. Kemudian ditambah lagi air sering mati jika di waktu pagi. Solusi yang paling tepat adalah menampung air di malam hari sebagai cadangan. Hal ini menunjukkan jika Anda orang yang kreatif, yaitu dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Soal ke-9, Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun, setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan. Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang, dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda adalah A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua Anda mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua Anda jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai dengan passion Anda. Ataukah E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Jadi topik pada soal yang ke-9 ini adalah semangat berprestasi. Mau mencoba hal-hal baru untuk kemajuan, giat, dan tekun serta semangat, maka sukses akan menghampiri Anda dengan memantapkan diri sendiri, serta fokus mengelola bisnis dengan baik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Soal terakhir, soal yang ke-10. Perusahaan tempat saya bekerja melaksanakan lomba dalam rangka HUT dan melibatkan seluruh karyawan. Sikap saya sebagai peserta lomba, A. Yang penting saya berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Ataukah yang E? Apapun yang saya lakukan untuk menjaga nama baik perusahaan. Topik pada soal yang ke-10 ini adalah semangat berprestasi. Sebagai peserta lomba, Anda tentu harus memberikan penampilan terbaik Anda untuk perusahaan dengan menjadi juara. Hal ini menunjukkan Anda karyawan yang penuh semangat dalam berkompetisi, serta Anda harus mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Oke teman-teman, kita cukupkan 10 soal terlebih dahulu. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.